Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoyrunisa dengan NIM 2281900007, semester 5 kelas A program studi bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program tahunan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Prambon tahun pelajaran 2017-2018. Pembahasan terdiri dari rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan kebutuhan, komponen program, bidang layanan, action plan, rencana pelaksanaan layanan, dan evaluasi. Yang pertama, rasional. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau SKKPD. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Prambon memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lainnya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem lainnya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR Nomor 2 Tahun 1993, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2021, dan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP tahun 2016. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi terdiri dari visi dan misi SMP Negeri 1 Prambon dan visi dan misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Prambon. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseling dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment. Tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseling. Berikut ini merupakan deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling. Selanjutnya yaitu rumusan kebutuhan. Rumusan kebutuhan dan tujuan layanan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling. Rumusan kebutuhan dan tujuan layanan akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseling setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Berikut ini merupakan rumusan kebutuhan dan tujuan layanannya. Selanjutnya ada komponen program. Komponen program bimbingan dan konseling di SMP dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah
Dijelaskan bahwa komponen program bimbingan dan konseling terdiri dari yang pertama, layanan dasar, yang kedua, layanan responsif, yang ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat, dukungan sistem. Selanjutnya, bidang layanan. Bidang layanan terdiri dari 4 bidang, yang pertama bidang pribadi, yang kedua bidang belajar, yang ketiga bidang sosial, dan yang keempat bidang karir. Selanjutnya, action plan. Berikut ini merupakan rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Prambon tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan. Berikut ini merupakan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Prambon dengan metode Think, Pair, Share. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan model evaluasi CIPP atau Konteks Input Proses dan Produk. CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen, atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.